Yang mikroba bahan aktif pucca madu kita kembangbiakkan di media yang asam dan minim oksigen, dan kita adaptasikan selama 2 bulan sehingga terbentuklah konsorsium mikroba yang teradaptasi. Kemudian kami kemas dan diberi merek dagang pucca madu. Mengapa perlu diadaptasi di media yang asam dan minim oksigen sampai cukup lama, yaitu sekitar 2 bulan? Ini disebabkan oleh lahan pertanian dan perkebunan di Indonesia. Rata-rata tanahnya semakin asam atau ber-pH rendah. Tanahnya juga akan semakin bantat atau keras, sehingga minim kandungan oksigen, dan juga perakaran tanaman tumbuh kurang baik, mengakibatkan populasi mikroba aerob yang ada di tanah semakin berkurang, atau dapat saya katakan tanah semakin kurang subur atau kesuburan tanahnya semakin menurun. Pemirsa bisa lihat dari grafik kecepatan adaptasi dan stabilitas mikroba di tanah yang asam, di mana mikroba biasa atau mikroba yang tidak melalui proses adaptasi akan beraktivitas penuh antara 2-4 minggu setelah aplikasi. Berbeda dengan mikroba yang sudah diadaptasi di vinase seperti pucca madu, itu akan beraktivitas penuh lebih cepat, yaitu 3-7 hari setelah aplikasi. Nah, ini mikroba yang kita kocorkan di tanah sekitar perakaran akan segera berkembang biak menjadi lebih banyak dan akan membentuk koloni, di mana koloni itu akan memproduksi biofilm, dan biofilm ini dan aktivitas mikroba akan berada di sekitar ruangan perakaran. Inilah yang membedakan antara pucca madu dan produk pupuk hayati yang mungkin tidak melalui proses adaptasi. Azospirillum sp, Azotobacter, Pseudomonas, Bacillus sp, dan Actinomycetes yang merupakan bahan aktif daripada pucca madu akan segera berkembang biak seperti yang ditunjukkan pada slide sebelumnya, akan membentuk koloni yang akan menghasilkan biofilm, di mana biofilm itu sebagai perekat partikel tanah. Dari partikel tanah yang kecil menjadi butiran atau agregat tanah yang lebih besar, sehingga tanah akan menjadi lebih gembur. Dengan tanah yang lebih gembur atau fisik tanah yang lebih baik, maka oksigen lebih banyak tersimpan di pori-pori tanah, juga air juga lebih banyak bisa disimpan atau dipegang oleh tanah. Juga karena gembur, maka akar juga lebih mudah untuk tumbuh dengan menembus tanah yang lebih gembur. Inilah makanya kecepatan aktivitas mikroba bahan aktif dari satu pupuk hayati itu sangat penting, karena tanaman, terutama tanaman umur pendek, membutuhkan perbaikan atau bantuan dari mikroba tanah untuk akar lebih mudah cepat tumbuh. Struktur tanah di Indonesia umumnya dibentuk oleh bahan induk yang berasal dari tanah vulkanik, yang tentunya banyak mengandung unsur besi atau Fe dan belerang atau sulfur, maka cenderung mudah terbentuk tanah pirit, di mana tanah pirit tersebut
apabila teroksidasi dengan oksigen, maka akan terbentuk asam sulfat, yang mana asam sulfat adalah asam kuat. Inilah yang membuat tanah menjadi sangat asam, yaitu ber-pH antara 2 sampai 4. Inilah yang dapat saya katakan bahwa tanah di Indonesia cenderung semakin asam karena proses alami. Bagaimana proses mikroba bahan aktif dari pucuk madu dalam menormalisasi keasaman tanah? Pucuk madu dilengkapi dengan bakteri Disulfibrio, Disulfotomaculum, dan Disulbakter, yang merupakan bakteri pelarut sulfat yang biasa disingkat dengan SRB, yang kami tempatkan di biang mikrobanya, di mana bakteri SRB tersebut akan menggunakan sulfat sebagai akseptor untuk menghasilkan sulfida. Dengan demikian, hasil dari metabolisme bakteri SRB tersebut akan mengurangi ion hidrogen di dalam tanah, maka tanah akan menjadi menuju normal atau pH-nya mendekati di angka 7. Perlu pemirsa ketahui bahwa SRB ini bekerja dalam kondisi anaerob, maka juga tetap efektif di lahan yang tergenang maupun di lahan yang tanahnya keras atau bantat yang minim dengan kandungan oksigen. Inilah salah satu dari keunggulan bakteri bahan aktif pucuk madu yang dapat memperbaiki sifat kimia tanah. Dari uraian panjang lebar yang telah saya sampaikan, maka dapat saya simpulkan bahwa mikroba bahan aktif pupuk hayati sangat penting untuk diadaptasi terlebih dahulu sebelum dikemas dan sebelum diaplikasi, agar supaya lebih cepat menjadi stabil dan berkembang biak di dalam tanah. Mikroba bahan aktif pucuk madu yang telah diadaptasi di dalam proses produksi akan dengan cepat mengemburkan tanah, sehingga oksigen tanah dan daya simpan air menjadi lebih besar, serta mempermudah akar untuk tumbuh. Mikroba bahan aktif pucuk madu juga dengan cepat menormalisasi keasaman tanah mendekati normal atau mendekati 7. Dengan tanah yang gembur dan pH tanah yang normal, maka itulah ciri-ciri daripada tanah yang subur. Maka dapat saya katakan, tanah yang subur akan berpotensi untuk memiliki produktivitas yang tinggi. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.